Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang struktur dan ikatan kimia dalam senyawa organik ya. Jadi sebelum membahas ikatan kimia, Ibu akan mengingatkan kembali tentang teori atom secara umumnya saja. Pada dasarnya ini sudah dipelajari bersama Ibu Gurini. Nah, ini hanya mengingatkan kembali bahwa di dalam atom itu ada beberapa bagian, ada yang disebut dengan nukleus inti, ada lintasan orbital elektron ya. Di dalam struktur atom itu ada beberapa bagian-bagiannya lagi gitu ya. Jadi ada hubungannya nanti pada ikatan kimia gitu ya. Nah, di dalam struktur atom ada yang disebut dengan konfigurasi elektron. Jadi bahwa di dalam konfigurasi elektron ini mempunyai beberapa orbital, yaitu s, p, d, dan f. Ya, ini sudah pernah dipelajari bagaimana cara mengisi orbital s, p, d, dan f ini sesuai dengan prinsip Aufbau. Kita lihat di sini, prinsip Aufbau itu seperti apa? Nah, untuk setiap atom netral, jumlah elektron sama dengan atomnya. Pengisian dimulai dari orbital dengan tingkat energi terendah sampai tertinggi. Nah, ini adalah konfigurasi elektronnya dulu. Dituliskan 1s, 2s. Nah, ini ada contoh lagi, ini ada karbon, oksigen, fluor. Bahwa di dalam karbon itu ada 4, 1s, 2s, dan 2p. Oksigennya ada 6, 1s, 2s, dan 2p. Tapi ingat, harus mengacu pada prinsip Aufbau ya. Nah, orbital atom. Di dalam atom itu ada yang disebut dengan orbital atom. Jadi bagian dari ruang kebolehjadian ditemukan sebuah elektron dengan kadar energi yang khas 90 sampai 95%. Nah, di dalam orbital atom ini ada yang disebut dengan rapat elektron. Jadi artinya kebolehjadian lebih tinggi, sedangkan rapat elektron lebih rendah artinya kebolehjadiannya rendah. Di sini ada contoh 1s, 2s, dan 3s. Jadi ini ada orbital di 1s dan 2s, 3s. Jadi tergantung semakin tinggi kebolehjadian maka elektron pun semakin tinggi. Apabila kebolehjadiannya rendah artinya nanti rendah itu elektronnya juga. Nah, ini ada contoh atau grafik yang menunjukkan elektron orbital 1s dan 2s sebagai fungsi jarak dari inti. Nah, di sini simpul, ada titik simpul di sini, ada titik tengah. 1s dengan 2s ini terjadi tumpang tindih. Untuk lebih jelas ada di Pesenden dan Pesenden 1 halaman 3. Nah, ini juga sama, ada orbital 1s dan 2s. Bedanya kalau semua orbital punya simpul atau titik tengah kecuali 1s ya. Yang kedua, di dalam atom itu dikenal dengan jari-jari atom. Jadi jari-jari atom ini didefinisikan jarak dari pusat inti ke elektron paling luar. Nah, di sini ditentukan juga oleh panjang ikatan jarak antara inti dan senyawa kovalen. Ini ada di halaman 5 Pesenden. Nah, bagaimana aturan jari-jari atom? Jari-jari atom itu bahwa dari atas ke bawah dalam satu golongan itu akan semakin bertambah di sini ya. Dengan bertambahnya orbit menyebabkan volume atom mengembang sehingga jari-jari atom meningkat. Nah, bagaimana dengan periodanya? Bahwa dari kiri ke kanan itu akan mengecil. Itu untuk jari-jari atom. Nah, yang ketiga ada keelektronegatifan.
bahwa keelektronegatipan ini sebagai kecenderungan suatu atom untuk menarik pasangan elektron. Di sini ada A dan B. Nah, A dan B ini ada di tengah-tengah, kemudian ada kecenderungan menarik elektron. Di sini yang menarik elektronnya adalah B menarik ke A yang lebih elektronegatif. Di sini ini yang disebut dengan keelektronegatipan. Keelektronegatipan aturannya berbeda dengan jari-jari atom. Kalau dalam elektronegatif dari golongan itu, dalam satu golongan dari atas ke bawah harga elektronegatif semakin kecil. Kalau dari suatu periode dari kiri ke kanan harga keelektronegatifan semakin besar. Ya, seperti ini. Nah, ini adalah untuk sistem table periodic answer-nya. Sini. Nah, jadi untuk atom itu sendiri, ibu garis bawahi, di dalam atom itu ada yang disebut dengan inti atom, ada yang disebut dengan orbital atom. Kemudian di dalam atom ini ada bagian part-partnya lagi, ada disebut dengan jari-jari atom, ada yang disebut dengan keelektronegatifan. Nah, di sini keelektronegatifan ini akan berhubungan dengan menentukan ikatan kimia, ya. Jadi teori awal tentang ikatan kimia ini yang diperkenalkan oleh Gilbert Newton Lewis pada tahun 1916, ya, oleh profesor dari University of California. Nah, ini jadi mengidentifikasi atau memperhatikan gas lembab atau inner gas helium hanya memiliki 2 elektron di sekeliling intinya, dan gas lembab neon hanya memiliki 10 elektron, itu 2 dan 8. Jadi atom kedua jenis tersebut memiliki susunan elektron yang sangat stabil di sini, ya. Nah, tidak setiap atom itu mencapai titik kestabilan. Jadi ada cara-caranya bagaimana untuk mencapai kestabilan itu, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama yaitu transfer dengan sepenuhnya elektron dari satu atom ke atom lain, atau bisa menggunakan elektron secara bersama-sama. Kita lihat di sini ada perbandingan mana yang lebih stabil dan stabil. Kalau dalam kehidupan manusia, di sini ada yang seorang diri dan kemudian ada yang couple. Kalau dilihat dari gambar di sini, itu yang lebih stabil yang otomatis yang berpasangan, ya. Jadi artinya kenapa berpasangan lebih stabil? Karena kalau misalnya dari beban juga bisa berdua. Kalau sendiri itu otomatis bebannya akan lebih besar gitu. Sama halnya dengan elektron, ya, ingin mencapai suatu kestabilan seperti apa? Nah, di sini bagaimana cara mencapai kestabilannya? Ini harus memenuhi aturan oktet. Artinya di sini konfigurasi elektronnya harus kulit luarnya adalah 8 yang disebut dengan aturan oktet, kecuali helium ini adalah duplet, ya. Nah, bagaimana cara menstabilkannya? Yaitu dibagi menjadi 2 cara, yaitu secara setelah terima elektron yang disebut dengan ikatan ion, dan pemakaian bersama yaitu ikatan kovalen di sini, ya. Kita akan bahas satu persatu apa itu ikatan ion dan apa ikatan kovalen. Nah, ini ada contoh bagaimana cara mencapai kestabilan atom. Contohnya 3Li, berarti 2 dan 1. Artinya untuk mencapai kestabilan di sini adalah 1 yang melepaskan elektron, membentuk Li+. Cl 287. Jadi artinya ini ada 1 elektron yang diterima, membentuk Cl-. 20Ca artinya konfigurasi elektronnya 2882. Jadi 2 elektron yang dilepaskan seperti ini, ya, membentuk Ca2+. Oksigen artinya oksigen untuk mencapai kestabilannya harus menerima 2 elektron. Nah, itu
contoh sederhana untuk mencapai kestabilan. Yang pertama yaitu dengan cara ikatan ion, artinya antara satu atom yang melepaskan elektron dari unsur logam dengan atom yang menerima elektron dari non logam. Contohnya ini adalah NaCl. NaCl itu nomor atomnya adalah 11, konfigurasinya 2, 8 dan 1. Jadi yang satunya ini adalah melepaskan satu elektron, Cl-nya menerima sehingga membentuk ikatan ion. Jadi N membentuk NaCl. Yang kedua, contoh ikatan MgO, jadi magnesium oksida. Mg-nya 12, 282, oksigennya 8, 26. Jadi Mg-nya melepas 2 elektron dan oksigennya menerima 2 elektron sehingga membentuk MgO ya. CaCl2 di sini ya. Untuk CaCl2 di sini adalah Cl-nya di sini harus menerima, Cl-nya menerima 2 elektron karena Cl-nya ada 2. Jadi Ca-nya di sini ada kelebihan 2 elektron. Jadi dilepaskan 2 elektron untuk satu Cl dan satu Cl-nya kembali di sini ya. Jadi membentuk CaCl2. Untuk Al2O3 juga sama prinsipnya ya. Dan yang kedua, untuk mencapai kestabilan elektron yaitu ikatan kovalen. Artinya di sini ada penggunaan elektron secara bersama-sama. Umumnya terjadi antara atom non logam dengan atom non logam. Di dalam ikatan kovalen ini dibagi menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Contohnya di sini adalah H2 ya. H2 ini adalah satu elektron, jadi ada pemakaian bersama HH. Itu ikatan tunggal. Kalau ikatan rangkap bagaimana? Di sini adalah O2. Jadi O2 itu adalah 2 dan 6. Berarti ada 2 elektron dari satu O, 2 elektron dari satu O lagi. Jadi ada pemakaian bersama sehingga membentuk O2 ikatan rangkap 2 di sini. Yang ketiga, ini ikatan kovalen rangkap 3. Nah, di sini N-nya itu kan 7. Artinya konfigurasi elektronnya itu 7 itu 2, 5 elektron terluar agar dapat stabil. N-nya membutuhkan 3 elektron. Jadi 3 pemakaian bersama di sini. Jadi membentuk N-nya ikatan rangkap 3. Nah, ini untuk ikatan kovalen. Jadi untuk ikatan kovalen ada ikatan rangkap 2, rangkap 3 dan tunggal. Nah, itu cara mencapai kestabilan elektron. Jadi secara ionik serah terima elektron dan kovalen pemakaian secara bersama. Nah, bagaimana caranya untuk mencapai kepolaran ikatan kovalen? Nah, ini dibedakan atau ditentukan berdasarkan perbedaan keelektronegatifan atom-atom yang membentuk senyawa. Yang kedua, bentuk molekul senyawa kovalen. Yang pertama, ini untuk menentukan bagaimana senyawa kovalen nonpolar. Ini terjadi bila 2 atom non-logam sejenis atau 2 atom logam yang mempunyai keelektronegatifannya saling membentuk molekul. Cirinya untuk kovalen nonpolar ini adalah terjadi bila 2 atom non-logam sejenis dan momen dipolnya adalah 0. Tidak terjadi polarisasi dan molekulnya simetris. Contohnya apa? H2, N2, Cl2, O2. Dan molekul tak sejenis ini bentuk simetris, BeCl2, BeF2, BH3, BCl3, CH4, CCl4, PCl5 dan SF6 di sini. Nah, jadi itu untuk senyawa kovalen nonpolar. Jadi indikasinya bahwa momen dipolnya pasti 0. Nanti akan diberikan ukuran-ukuran atau nilai-nilai gitu ya senyawa kovalen polar dan polar. Yang kedua adalah sekovalen polar. Kalau kovalen polar ini adalah terjadi pada atom non logam yang tidak sejenis.
Nah, ini dilihatnya dari keelektronegatifan. Bisa dilihat dengan di golongan 7A, FCl-BrI. Jadi F keelektronegatifkannya lebih besar daripada Cl, Br, dan I. Nah, ini dibandingkannya kepolarannya, misalnya di sini ada Hf dan HCl. Manakah yang lebih polar? Tentunya Hf lebih polar karena F memiliki keelektronegatifan yang lebih besar dibandingkan dengan Cl. Contohnya di sini adalah kovalen polar HCl, Hf, Hi, H2O, NH3 dan lain-lain di sini ya. Jadi bagaimana kepolaran ikatan kovalen polar itu ada ditentukan oleh ikatan senyawa non polar dan senyawa kovalen polar. Kalau cirinya itu non polar, momen dipolnya 0 dan bentuknya itu simetris. Kalau kovalen polar, lihat ke elektronegatifannya mana yang lebih besar. Itu untuk kepolaran ikatan kovalen. Bagaimana untuk rumus kimia dalam organik untuk menentukan rumus Lewis dalam strukturnya atau struktur molekul? Bisa dilihat contoh di sini CH3. Berarti ini rumus empirisnya adalah 1:3. Kalau C2H6 artinya di sini C-nya ada 2 dan H-nya ada 6. 2:6 di sini ya. Dan di sini rumus Lewis adalah satu jenis struktur di mana ahli kimia menyatakan struktur kovalen dengan satu garis untuk setiap pasangan elektron yang dibagi dan jarang menunjukkan pasangan elektron yang menyendiri. Nah, ini yang disebut dengan garis-garisnya. Ya, ini rumus Lewisnya dan ini adalah rumus ikatannya atau ikatan garisnya. Nah, ini. Jadi untuk memudahkan nanti menentukan konfigurasi elektron dituliskan dulu, kemudian dituliskan titik-titiknya atau struktur Lewisnya, baru bisa ini serah terima elektron atau ini pemakaian bersama. Momen ikatan. Nah, kalau momen ikatan ini cirinya bila ikatan polar seperti OH di sini di dalam medan listrik, maka ikatannya mengalami sejumlah gaya balik. Nah, ini momen ikatan ini didefinisikan E kali D, dengan E itu sebagai muatan elektrik dan D adalah jarak antara muatan AO yang disebut Debye ya. Jadi momen ikatan ini bervariasi, ada yang untuk ikatan nonpolar H dan H, untuk ikatan sangat polar itu C mengikat di sini N dengan ikatan rangkap 3. Ini untuk momen ikatan. Nah, ini untuk momen ikatan kovalen yang terpilih. Di sini ada ikatannya apa? H, C, CF sampai CN, dan ini adalah untuk harga momen ikatannya gitu ya. Nanti untuk mempermudah di latihan soal. Dan kalau momen dipol ini adalah untuk menunjukkan vektor dari momen ikatan dalam molekul di sini ya. Jadi di sini momen dipol CCl4 adalah 0. Ya. Kenapa? Karena kan momen dipolnya 0, setiap ikatan di sini CCl mempunyai momen 1,46 Debye ya. Jadi bentuknya bagaimana? Simetris ya kalau untuk CCl4. Karbon dioksida juga sama. Ini momen dipolnya 0. Ya, kalau momen dipolnya 0, ini adalah senyawa kovalen non polar ya, gini. Nah, kalau H2O ini ikatan kovalennya adalah polar karena dilihat momen dipolnya itu 1,24 ya. Jadi momen dipol itu dapat digunakan untuk membantu geometrik molekul. Itu ya. Jadi ini momen dipol ada hubungannya dengan tadi kepolaran senyawa kovalen. Seperti itu. Momen dipol dari senyawa yang dipilih ini ada contohnya, ada dari mulai senyawa H2O sampai di sini adalah ada gugus etanon. Momen dipolnya ada punya 2,8 di sini terakhir ya untuk etanon. Nah, ini untuk senyawa ikatan kimia. Jadi di garis bawahi Ibu mengenalkan dulu tentang atom,
kemudian keelektronegatifannya bagaimana, ciri-ciri atomnya bagaimana, orbital atomnya bagaimana, kemudian ke ikatan kimia. Bagaimana ikatan kimia ini ingin menstabilkan elektronnya, ada dua cara, yaitu dengan secara serah terima elektron dan pemakaian bersama. Jadi bisa nanti dipelajari kembali, dan ini ada latihan soalnya, tolong diisi. Nah, untuk pertemuan kedua sampai di sini dulu. Jadi nanti ada soal latihan yang ditambahkan di buku presenden. Ibu akhiri.